Oke, ketemu lagi bersama Kak Bara. Di kali ini kita akan membahas tentang latihan soal. Yang pertama tentang UTBK sejarah. Oke, di hari ini, di hari yang berbahagia, kakak harap ada juga senang dengan materi yang kakak sampaikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Oke. Oke, sekarang kita disajikan dengan soal tentang Perang Dunia Pertama. Baik, adik-adik, di sini kita perhatikan ada soal yang berkaitan dengan Perang Dunia Pertama. Nah, di sini kita dihadapkan dengan soal sebab akibat, gitu ya. Tahu kan kalau soal sebab akibat ini opsional yang pertama itu apa kira-kira? Kalau opsional yang pertama itu yang A ya, pernyataan benar, kemudian alasan benar ya, dan berhubungan. Kalau yang B apa kira-kira? B, pernyataan benar ya, alasan benar tapi tidak berhubungan, gitu ya Dede ya. Oke, terus kalau yang C nya apa nih Kak? Pernyataan benar ya, kemudian alasan salah, gitu ya. Terus yang D nya apa Kak? D nya sebaliknya, pernyataan salah ya, kemudian alasan benar. Nah, terus opsional yang ketiga apa nih kira-kira? Semua salah. Moga kebalik ya dengan benar salah ya. Oke, dari sini kita ketahui ya kira-kira mana nih yang lebih tepat. Oke, jadi kalau adik-adik dihadapkan dengan soal seperti ini, kalian juga harus bisa mengidentifikasi mana yang, kalau kita pahami di sini kita dihadapkan dengan soal ini yang dibilang sebagai pernyataan ya. Tuh nih, pernyataan. Terus ini yang dikatakan sebagai alasan, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, teks di dalamnya pertama kalau bacakan, keinginan sejumlah negara Asia untuk mendapatkan lebih banyak koloni dan bahan-bahan mentah untuk keperluan industrinya menjadi pendorong terjadinya Perang Dunia Pertama. Kira-kira benar nggak ya kalau misalnya kita pahami? Oke, kita dihadapkan dengan yang namanya Perang Dunia Pertama ya. Kita ketahui dulu nih, Perang Dunia Pertama itu latar belakangnya apa aja tuh ya. Ada dua faktor ya. Faktor yang pertama ya, kita bilang faktor umum. Nah, faktor umum ini yang mendasari secara umum, gitu ya, terjadinya Perang Dunia Pertama. Apa tuh kira-kira? Ya, pasti kalian udah ketahui, salah satunya adalah perlombaan apa nih? Ya, perlombaan berkaitan dengan persenjataan. Oke, jadi selain perlombaan industri pada umumnya, ternyata di Eropa itu sebagai negara industri yang besar waktu itu, mereka juga mengalami transformasi, mempersenjatai diri secara modern. Oke, di sisi lain ada apa nih kira-kira? Di sisi lain ada yang namanya aliansi. Kalau aliansi kita ketahui ada yang namanya Entente ya, dan yang kedua ada yang namanya apa kira-kira? Ayo,
Kalau yang satu aliansi Entente, yang satunya berkaitan dengan aliansi apa? Triple ya. Yang satu aliansi Entente, yang satu berkaitan aliansi Triple. Oke, Entente ini yang sering kalau kita pahami sebagai sekutu ya, sekutu di Perang Dunia Pertama. Kemudian yang Triple ini kalau kita bilang sebagai sentral gitu. Oke. Terus selain faktor umum ada apa aja nih Kak? Kira-kira ada faktor khusus gitu ya. Faktor khususnya apa nih? Kira-kira Adik-adik? Faktor khususnya yakni tentang kematian ya. Kematian siapa? Putra mahkota ya. Putra mahkota dari kerajaan Austria. Oke, siapa namanya? Franz Ferdinand. Gitu ya. Oke, jadi kalau kita pahami teks yang disajikan di sini tidak sesuai atau tidak berkesesuaian dengan apa yang kita ketahui sebagai latar belakang daripada Perang Dunia Pertama. Oke, nah kira-kira asik. Kira-kira yang dimaksud dengan negara Asia di sini apa? Negara mana kira-kira? Kalau Kakak bilang negara Asia yang dimaksud adalah Jepang ya. Kan kita ketahui Jepang ini yang kemudian melakukan invasi ya. Invasi dan juga banyak menaklukkan wilayah-wilayah yang punya banyak sumber bahan-bahan mentah ya sebagai sumber energi daripada industri dan juga militernya. Oke, salah satu invasi yang dilakukan secara besar-besaran adalah negara China gitu ya, yang nanti kemudian sampai ke Indonesia melalui Tarakan. Oke, jadi kalau kita pahami di sini keinginan sejumlah negara Asia sudah jelas ini bukan latar belakang atau faktor yang kita ketahui sebagai dasar daripada Perang Dunia Pertama. Oke, salah. Nah, kemudian kita lihat sebabnya atau alasannya. Kemajuan ilmu kedokteran pada awal abad ke-20 mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk. Oke, adik-adik, kita ketahui kalau di sini tadi pernyataannya salah ya. Kita analisis nih yang alasannya. Oke. Kita ketahui pada abad ke-19 ya. Abad ke-19 di sini muncul wabah gitu ya. Wabah kalau sekarang itu kita pahami sebagai wabah corona. Kalau dulu ada yang namanya wabah kolera ya, atau penyakit apa nih kira-kira Dedek? Penyakit kulit. Oke, jadi waktu itu di sekitar 1800-an ya. Nah, di Sungai Thames ya. Tahu Sungai Thames? Sungai Thames ya. Sungai Thames ini ada di Inggris. Dimana di Sungai Thames ini banyak bermunculan penyakit gitu ya. Karena dari aliran Sungai Thames ini yang kemudian mewabah ke seluruh penduduk yang kita ketahui, akhirnya tersebar ke berbagai penjuru dunia. Oke, nah di sini kita ketahui salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Inggris waktu itu adalah melakukan perbaikan ya, perbaikan berkaitan dengan fasilitas irigasi gitu ya. Irigasi sebagai upaya daripada pemulihan kondisi waktu itu. Di sisi lain juga ada pengembangan ya, pengembangan berkaitan apa nih? Keilmuan berkaitan apa? Kedokteran gitu ya. Nah, imbasnya pada awal abad ke-19 pada akhir abad ke-19 ya,
akhir abad ke-19 ini kita ketahui banyak solusi yang ditemui kemudian mendorong peningkatan daripada jumlah penduduk di Eropa. Nah, kalau di sini kita ketahui dia dibilang abad ke-20 tidak bisa juga dijadikan dasar daripada kemajuan ilmu kedokteran waktu itu gitu. Jadi kemajuan ilmu kedokteran ini imbas atau kelanjutannya memang terjadi di abad ke-20, tapi awalnya adalah di akhir abad ke-19. Nah, di sini juga kalau kita pahami Indonesia terdampak, dan dampak tersebut membawa satu perubahan yang kita pahami sebagai bagian daripada kesadaran nasional gitu ya. Nah, jadi dari bermunculan penyakit dan lain sebagainya, waktu itu banyak orang Indonesia yang diberangkatkan yang kemudian menjadi seorang dokter gitu ya. Dari dokter inilah kemudian mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Nah, jadi kira-kira dari penjelasan kakak, kalau tadi pernyataannya salah, kemudian kira-kira jawaban atau alasan di bawahnya salah atau benar? Ya, kita di sini pahami sebagai suatu hal yang salah. Kira-kira dari jawaban yang atau alternatif jawaban yang kakak sampaikan di awal, jawaban paling tepat yang mana? Ya, tepat sekali. Pilihannya adalah yang E. Seperti itu adik-adik ya. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini kita dihadapkan kembali lagi dengan soal tipe sebab akibat ya. Oke. Di sini kita lihat soalnya teksnya berbunyi pada perang dunia Turki memihak pada Triple Alliance. Oke, Triple Alliance tadi kita udah bahas tentang Triple Alliance dan juga Entente Alliance seperti itu ya. Kemudian sebabnya pada tahun 1914 Rusia mengumumkan perang terhadap Turki. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa kira-kira adik-adik? Oke, nih sebelumnya kakak jelaskan dulu. Oke, jadi yang berkaitan dengan Triple Alliance dan Entente Alliance ya, merupakan dua kekuatan di Eropa yang kemudian memicu terjadinya perang dunia pertama maupun perang dunia kedua. Oke, nah di sini kalau kita pahami Entente Alliance atau kekuatan Entente atau kekuatan sekutu itu ada negara Inggris, ada negara Prancis, ada negara Rusia, seperti itu ya. Nah, sementara di kekuatan sentral atau Triple Alliance di sini kita lihat negaranya apa aja? Jerman, Austria, Hungaria, dan juga Italia. Nah, dalam sejarahnya sedikit berbeda nih berkaitan dengan kisah daripada negara Italia. Kenapa kayak gitu? Karena nanti Italia ini menarik diri gitu ya, ketika terjadinya peperangan dia menarik diri. Kenapa demikian? Karena merasa tidak sepaham dengan apa yang menjadi ketentuan antara kekuatan sentral atau Triple Alliance. Oke, nah menariknya diri ini yang kemudian menaruh kebencian dari Austria. Oke, nah kita lihat di sini Italia menarik diri, kemudian muncul dukungan dari yang namanya Turki ya. Kenapa muncul Turki? Turki ini berseteru dengan yang namanya Rusia gitu ya. Rusia untuk memperebutkan wilayah perbatasan di bagian selatan daripada Rusia yang kalau kita ketahui sekarang negara-negaranya itu seperti Armenia dan juga
negara apa nih kemarin berseteru dengan Armenia, Azerbaijan, dan juga yang tidak kalah hebat salah satunya ada yang namanya negara Georgia gitu ya. Nah jadi dengan pernyataan kakak di sini, penjelasan kakak di sini, kenapa Turki memihak Triple Alliance, karena tidak terlepas dari kepentingan perseteruan dengan Rusia, seperti itu ya. Oke, jadi kita lihat pernyataan di sini sebagai pernyataan yang benar, gitu ya. Oke, kemudian sebab pada tahun 1914 Rusia mengumumkan perang terhadap Turki. Nah, ini kembali lagi, Turki dan Rusia ini punya permasalahan persengketaan daripada wilayah yang kita ketahui. Turki ini mencaplok Rusia mencaplok wilayah Turki. Ya, mana? Ya 3 negara ini. Itu ada ya. Nah, tiga wilayah ini yang kemudian kalau kita pahami tidak terlepas dari kondisi Turki waktu itu melemah gitu ya. Tidak hanya di wilayah Balkan ya. Di mana? Tidak hanya di wilayah Balkan, tapi juga di wilayah Asia Tengah gitu ya. Nah, melemahnya Turki Ottoman waktu itu mengakibatkan beberapa wilayah ini dicaplok oleh negara-negara yang memang sudah menjadi basis kekuatan dunia waktu itu. Oke, kita kembali lagi ke soal. Kalau tadi pernyataannya benar, nah kemudian kalau kita pahami di sini alasannya juga benar. Kira-kira di antara keduanya berhubungan atau enggak? Iya, betul sekali. Kedua-duanya berhubungan. Jadi jawaban di sini apa kira-kira? Jawaban di sini adalah jawaban A. Oke, adik kita berlanjut ke nomor soal 3 ya. Oke, di sini disajikan soal yang berbunyi pemicu meletusnya Perang Dunia Pertama adalah peristiwa terbunuhnya. Nah, soal tipe seperti ini merupakan soal tipe pilihan ganda yang biasa diujikan di sekolah ya. Oke, kita lihat. Yang pertama, Franz Joseph. Franz Joseph ini siapa nih kira-kira Dede? Siapa kira-kira? Ayo. Franz Joseph ini siapa kira-kira? Franz Joseph ini kalau kita ketahui adalah kaisar ya. Kaisar yang kita ketahui berasal dari negara Austria. Gitu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Siapa? Franz Ferdinand. Tapi sebelum kita bahas Francis Ferdinand, kita bahas dulu nih yang namanya si Wilhelm II. Wilhelm II ini adalah seorang kanselir gitu ya. Kanselir dari negara Jerman. Sementara Gavrilo Princip kita ketahui sebagai ya tokoh atau teroris yang membunuh ya, atau teroris pembunuhan siapa kira-kira? Pembunuhan daripada tokoh yang bernama Franz Ferdinand ini. Jadi Franz Ferdinand ini dibunuh sama yang namanya si Gavrilo Princip. Nah, dibunuhnya dalam apa nih? Dalam satu latihan perang ya yang diadakan itu di negara Serbia. Nah, yang terakhir adalah Nicholas II. Siapa kira-kira adik-adik? Nicholas II ini adalah tokoh siapa? Tokoh pimpinan Rusia ya. Kalau kita ketahui sebagai kalau di Indonesia tuh rajanya ya. Nah, disebut sebagai
Tsar atau Tsar daripada negara Rusia, atau raja terakhir daripada Rusia. Oke, nah jadi di sini jawabannya yang lebih tepat adalah yang B. Baik, kita berlanjut ke nomor berikutnya, Adik-adik. Nah, di sini disajikan soal yang berbunyi, berikut ini adalah keterangan yang tepat tentang pihak yang bertikai dalam Perang Dunia Pertama, kecuali. Oke, kalau ada pengecualian berarti yang bukan. Oke, kita lihat yang pertama. Di sini ada opsional Serbia versus Austria. Betul nggak? Ya, betul. Ini berkaitan dengan kematian siapa tadi? Kematian Franz Ferdinand. Gitu ya. Kemudian Turki dengan Rusia, sama seperti penjelasan kakak sebelumnya. Turki dengan Rusia ini bersengketa ya, berkaitan dengan sengketa wilayah kekuasaan. Nah, Italia dan Austria kira-kira berseteru nggak dalam Perang Dunia yang pertama? Ayo, berseteru nggak dalam Perang Dunia yang pertama? Iya, di sini mereka berseteru berkaitan dengan kesepakatan di awal, berkaitan dengan triple alliance, gitu ya. Kemudian Rusia dengan Austria berkaitan nggak? Ya, betul sekali. Di sini juga kalau kita ketahui Rusia dengan Austria ya bersengketa berkaitan dengan perbedaan pemahaman, yang sebelumnya Rusia bergabung dalam satu perjanjian di antara keduanya yang berkaitan dengan kerjasama di bidang politik dan militer. Oke, kemudian kalau di sini yang kita pahami jawaban yang lebih tepat apa kira-kira? Ya, Jerman versus Turki. Nah, di sini Jerman dengan Turki ini tidak memiliki kaitan sama sekali ketika Perang Dunia Pertama. Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, kita berlanjut ke nomor berikutnya. Nah, nomor berikutnya ini sedikit berbeda Dede ya dengan tipe soal sebelum-sebelumnya. Oke, kakak jelaskan terlebih dahulu nih berkaitan dengan tipe soal. Tipe soal ini disebut juga sebagai tipe soal benar salah ya. Tadi ada sebab akibat, sekarang benar salah. Oke, yang pertama kita harus disuruh mencocokkan dari 4 poin ini mana yang lebih benar. Oke, yang A itu 1, 2, 3 benar. Sementara yang B hanya 1 dan 3 benar. Itu ada deh ya. Sementara yang C kita ketahui ada 2 dan 4 benar. Nah, yang D itu hanya 4 saja yang benar. Sementara yang E kita ketahui semua pernyataan benar. Nah, kira-kira sudah mendapat gambaran? Oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, di sini soalnya berbunyi kerugian Jerman akibat perjanjian Versailles adalah. Oke, kita berbicara tentang perjanjian Versailles. Versailles ini tadi apa Dede? Versailles ya. Versailles ini merupakan salah satu kota ya. Kota di kota ini menjadi saksi daripada perjanjian perdamaian daripada Perang Dunia Pertama, yakni salah satu kota di Prancis gitu ya. Nah, kita lihat poin pertama di sini berbunyi hilangnya seluruh jajahan Jerman. Betul nggak sih hilangnya seluruh jajahan Jerman? Ya, betul. Kenapa demikian? Kita ketahui berakhirnya Perang Dunia Pertama
mengakibatkan wilayah yang sebelumnya dijajah oleh Jerman atau dihegemoni ya oleh Jerman berdasarkan beberapa unsur, kemudian harus dilepaskan gitu ya, harus dilepaskan, mengingat perjanjian Versailles ini membuat ya negara Jerman semakin lemah gitu ya. Oke. Nah, wilayah-wilayah penting apa aja nih kira-kira yang harus kita pahami sebagai suatu wilayah yang hilang? Oke. Nah, tapi kita harus lihat dulu poin di sini ada poin yang benar. Oke. Yang poin kedua, dilujutinya persenjataan Jerman. Betul sekali. Salah satunya Jerman itu nggak boleh lagi membuat satu kendaraan militer ya. Jadi tidak hanya kendaraan militer, dia juga tidak lagi boleh memiliki yang namanya kapal selam gitu ya, dan lain sebagainya. Oke, kemudian di sini poin ketiga, wilayah-wilayah penting di Jerman diduduki oleh sekutu. Wilayah-wilayah penting di sini kira-kira apa aja nih adik-adik? Oke, wilayah-wilayah penting ini kakak bisa berikan penjelasan. Salah satunya adalah wilayah yang jatuh ke tangan Prancis gitu ya, berbatasan dengan Prancis. Kira wilayah apa aja nih? Wilayah yang termasuk dalamnya ada Elzas Lotharingen gitu ya, ada wilayah Elzas Lotharingen ya. Kemudian ada wilayah lain yang harus dilepas Jerman yang berkaitan dengan wilayah yang berbatasan dengan Belgia ya, tepatnya berkaitan dengan Eupen dan juga Malmedy ya, dan satu lagi adalah wilayah yang disebut sebagai Meresnet ya, wilayah-wilayah penting yang berbatasan langsung dengan Belgia yang sebelumnya menjadi bagian daripada Jerman. Kemudian wilayah mana lagi nih ya, kira-kira ada di wilayah yang masuk ke dalam wilayah Polandia gitu ya. Wilayah Polandia ini kalau kita ketahui sebelum Jerman ini menjadi besar, wilayah Jerman juga dikuasai oleh yang namanya Prusia gitu ya. Prusia bagian mana nih? Prusia bagian barat ya, barat harus dilepaskan ke Polandia, di mana Prusia wilayah timur sebelumnya sudah masuk ke dalam wilayah Polandia. Oke, kemudian kita ketahui lagi selain Prusia ada yang namanya wilayah Polsen ya. Wilayah Polsen ini juga tidak kalah penting untuk Jerman ya. Kemudian yang paling penting yakni adalah wilayah Danzig ya. Danzig ini kalau kita pahami sekarang sebagai kota Gdansk ya, Gdansk. Oke, nah banyak lagi wilayah lainnya yang kemudian diduduki oleh sekutu dan juga terakhir kita ketahui ada wilayah di Afrika ya, dan juga ada wilayah yang berkaitan dengan di Asia yakni wilayah Shandong yang jatuh ke mana kira-kira? Jepang. Oke, nah jadi penjelasan di sini wilayah-wilayah penting ini berkaitan sekali dengan poin yang pertama tadi ya, hilangnya seluruh wilayah jajahan Jerman. Jadi tidak hanya di Eropa, tapi juga di Afrika bagian utara dan juga Afrika keseluruhan ya, tapi utamanya di utara dan juga di wilayah Asia tepatnya jatuh ke tangan Jepang. Kemudian kita lihat Jerman dibebani oleh rampasan perang. Nah, di sini yang harus kita ketahui, rampasan perang ini dibebankan oleh Jerman ya, yang kemudian Jerman ini harus membayar sebesar 132 mark ya, atau uang Jerman sebelumnya, atau hitungan emas daripada
nilai tukar waktu itu. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita ketahui poin pertama benar, poin kedua benar, poin ketiga benar, dan juga poin keempat benar. Nah, kira-kira jawabannya mana nih? Jawaban yang tepat adalah jawaban yang E, karena semua benar. Oke, kita berlanjut ke soal nomor berikutnya. Soal berikutnya, nah, di sini kita akan dihadapkan dengan soal kembali lagi berkaitan dengan perjanjian Versailles. Oke, di sini soalnya berbunyi tentang dampak perjanjian Versailles bagi Jerman antara lain. Oke, kita lihat. Jerman dibagi menjadi dua. Salah atau benar? Salah, ya. Kenapa salah? Karena ini buah daripada perjanjian di Perang Dunia kedua, gitu ya. Demilitarisasi Jerman. Nah, baik di Perang Dunia Pertama maupun Perang Dunia Kedua, Jerman itu mengalami demilitarisasi ya. Oke, tapi lebih dicondongkan pada Perang Dunia Pertama. Jadi yang poin kedua benar. Kemudian Jerman Timur menjadi negara atau menjadi komunis ya. Jerman Timur dipaksakan untuk memiliki ideologi komunis. Ini juga bagian daripada Perang Dunia kedua yang kemudian bertransformasi menjadi Perang Dingin, gitu ya. Nah, kenapa Jerman Timur dijadikan negara komunis? Ini tidak terlepas daripada keinginan Rusia, gitu ya. Karena waktu itu Jerman Timur masuk ke dalam wilayah Rusia. Sementara Jerman Barat apa nih? Jerman Barat itu masuk ke wilayah sekutu. Siapa saja? Berkaitan Amerika Serikat, Prancis, dan satu lagi siapa? Ya, betul banget, Inggris. Gitu ada deh ya. Oke, kemudian terjadinya hyperinflasi. Kira-kira hyperinflasi ini tepat nggak sih kalau kita pahami bagi Jerman? Kira-kira apa? Nah, kalau poin ketiga tadi salah ya. Oke. Nah, terjadinya hyperinflasi itu betul sekali karena merosotnya kegiatan ekonomi juga menurunkan daripada daya beli masyarakat dan lain sebagainya. Terlebih waktu itu Jerman harus berhutang, gitu ya, berkaitan dengan hutang. Nah, hutang ini yang kemudian mengakibatkan terjadinya inflasi, gitu ya. Oke, jadi kira-kira dari jawaban sini mana nih jawaban yang lebih tepat? Oke, ya betul banget. Nah, di sini harus kita ketahui jawaban di sini adalah jawaban yang C. Kenapa jawaban yang C? Karena yang jawaban yang A 1, 2, 3 benar, yang B 1 dan 3 benar. Nah, sementara yang C itu adalah nomor poin 2 dan juga poin yang keempat. Nah, jawaban dari sini adalah jawaban yang C. Itu ada D ya. Oke, kita kembali ke soal berikutnya, soal nomor 7 ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ada soal yang berbunyi, kembali lagi kita dihadapkan dengan soal benar salah. Oke, soal di sini berbunyi berikut merupakan situasi pasca Perang Dunia Pertama. Oke, kita lihat ya adik-adik ya. Nah, di sini ada imperium berkaitan dengan Imperium Rusia dijatuhkan melalui revolusi Menshevik dan revolusi Bolshevik. Apa tuh? Menshevik dan Bolshevik. Oke, kakak di sini sudah membuat satu penjelasan. Nah, ada dua kelompok waktu itu ya. Kalau kita ketahui di sini ada penjelasan tentang kaum Bolshevik adalah kelompok garis keras yang berpikir perubahan harus dimenangkan dengan senjata. Jadi di sini Bolshevik itu ya, Bolshevik ya bersifat radikal ya. Kenapa penting bersifat radikal? Karena tujuannya adalah berkaitan dengan
cita-cita gitu ya, cita-cita rakyat siapa? Rakyat Rusia waktu itu. Oke. Kemudian ada kaum Menshevik. Kaum Menshevik menjadi berbeda ya. Menshevik menjadi berbeda karena kalau di sini kita pahami dasarnya berbeda ya, ideologi yang dikembangkan berbeda. Kalau di sini Bolshevik itu berkaitan dengan sosialisme ya, sosialisme. Kemudian Menshevik ini berkaitan dengan ideologi liberal gitu ya. Jadi berbeda. Ketika sosialisme bergerak ya, mengatasnamakan keadilan pada rakyat, ya terjadilah berbagai aksi radikalisme. Oke, sementara kalau Menshevik ini dengan haluan liberalnya, mereka mampu menahan diri dan lebih kepada organisasi untuk melakukan sebuah perubahan gitu ya. Nah, kalau kita ketahui revolusi Menshevik juga ditandai dengan aksi daripada Tsar Rusia waktu itu Nicholas kedua ya, Nicholas kedua yang kemudian memberikan tindakan kepada kelompok yang melakukan aksi demonstran gitu ya. Nah, Menshevik ini termasuk ke dalam revolusi yang pertama seperti itu ya. Nah, sementara Bolshevik adalah kedudukan yang keduanya gitu ya, dimana Bolshevik dengan kelompok liberal waktu itu menjatuhkan atau menggulingkan Tsar atau Nicholas kedua. Nah, revolusi di sini, revolusi Bolshevik juga revolusi kedua. Oke, nah kira-kira pernyataan di sini berkaitan nggak dengan pernyataan yang benar? Oke, kita lihat Imperium Prusia dijatuhkan. Oke, jadi di Bolshevik ini tujuannya adalah untuk menjatuhkan ya, melalui paksaan gitu ya, sifatnya koersif gitu ya, memaksa. Siapa ini paksa? Ini berkaitan dengan Tsar ya, Tsar Rusia waktu itu yang bernama Nikolai atau Nicholas gitu ya, Nicholas kedua. Nah, jadi seorang raja atau kaisar waktu itu diturunkan secara paksa. Oke, jadi di sini poinnya benar gitu ya. Oke, kita lihat yang kedua, Jerman berubah menjadi republik. Ya, di sini juga menjadi benar. Kenapa demikian? Kalau kita ketahui, ya Jerman dalam masa ataupun kondisi mengalami kegagalan waktu itu, akhirnya banyak merevitalisasi ya, ada revitalisasi gitu ya, revitalisasi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahannya gimana kira-kira? Oke, jadi sistem pemerintahannya itu ada kepala negara. Kepala negara ini yang kemudian diduduki atau ditempati seorang kanselir ya, tetap ada kanselirnya. Nah, kemudian ada kepala pemerintahan. Siapa kira-kira? Nah, di sini kalau kita ketahui ada seorang presiden gitu ya. Oke, jadi kalau dibilang Jerman berubah menjadi republik, ya jelas menjadi republik. Oke, kemudian kita ketahui poin ketiga ini berkaitan dengan Austria dipecah menjadi sejumlah negara. Oke, sejumlah negaranya tuh apa aja ya? Kalau kita ketahui munculnya Austria dulu, Austria itu gabungan dari dua negara ya, dua negara besar, Austria dan juga Hongaria gitu ya. Nah, Austria kemudian dipecah ya, pastinya berkaitan dengan negara Austria itu sendiri ya. Kemudian ada Hongaria
dan juga kita ketahui negara-negara kecil seperti Cekoslovakia ya, kemudian ada juga Swiss ya, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini juga benar. Nah, kita lihat poin keempat. Poin keempat ini juga benar. Kenapa demikian? Karena di sini muncul nasionalisme ya. Nasionalisme Turki didorong oleh pemuda ya. Siapa? Golongan pemuda waktu itu dipimpin oleh siapa? Yang bernama Kemal Atatürk ya. Kalau kita ketahui Kemal Atatürk ini yang kemudian menggulingkan Sultan dan menjadikan kepemimpinan diduduki oleh seorang presiden seperti itu ya. Jadi jawaban di sini kalau kita ketahui mana yang lebih tepat? Ya, betul sekali adik-adik, jawaban yang lebih tepat adalah jawaban yang E. Oke, kita berlanjut ke soal nomor berikutnya. Adik-adik, kita dihadapkan dengan soal nomor 8, yakni berkaitan dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama. Nah, di sini berbunyi Amerika Serikat merupakan anggota Liga Bangsa-Bangsa. Sebab Amerika merupakan penggagas Liga Bangsa-Bangsa. Oke. Nah, kita ketahui di sini kakak sudah buat pernyataan ya. Oke. Liga Bangsa-Bangsa atau LBB adalah sebuah organisasi internasional gitu ya. Jadi sebelum adanya yang ada namanya PBB, ada yang namanya LBB gitu ya. Jadi sebelum daripada PBB ada namanya LBB. Nah, LBB ini diinisiasi oleh Amerika gitu ya. Nih, diinisiasi oleh Presiden Amerika. Siapa tokohnya? Nih, Woodrow Wilson, yang kemudian kalau kita pahami kedudukan LBB waktu itu adalah di Amerika. Nah, di sini tidak ada penjelasan berkaitan dengan Amerika sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa. Nah, kenapa demikian? Nah, kita ketahui dia tidak pernah ya, walaupun dia menggagas tapi tidak pernah sebagai anggota daripada Liga Bangsa-Bangsa. Jadi di sini kita bisa anulir daripada sebuah pernyataan di atas Amerika Serikat merupakan anggota Liga Bangsa-Bangsa. Itu kita anulir ya, salah. Kemudian sebabnya Amerika merupakan penggagas Liga Bangsa-Bangsa. Betul ya. Nah, jawaban yang lebih tepat kira-kira apa nih adik-adik? Kalau salah pernyataannya kemudian alasannya benar, itu kita jawabannya adalah yang D. Oke, kita ke nomor berikutnya, nomor 9. Nah, di sini disajikan sebuah teks berkaitan dengan, kembali lagi masih di pasca Perang Dunia Pertama. Oke, pasca Perang Dunia Pertama telah terjadi krisis ekonomi dunia atau yang seringkali disebut sebagai Malaise yang disebabkan oleh bla 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 bla. Oke, kita lihat poin yang pertama, kehancuran faktor-faktor produksi penting. Ya, kalau menurut kakak ini benar. Kenapa demikian? Kalau kita ketahui faktor-faktor produksi kan banyak terjadi peperangan gitu ya. Dari peperangan ini muncul berbagai kondisi ya, pasti saling menghancurkan gitu ya. Nah, saling menghancurkan ini tidak hanya sumber daya yang ada ya, tidak hanya sumber daya manusianya tapi juga pabriknya ini terutama untuk pabrik senjata gitu ya. Pabrik senjata ini diluluh lantahkan. Tujuannya apa? Untuk melemahkan musuh gitu ya. Musuh ini dilemahkan. Nah, jadi faktor produksi waktu itu jelas menjadi mengalami kehancuran. Salah satunya adalah faktor daripada konflik ataupun perang itu sendiri. Oke, tidak hanya pabrik senjata ya, pabrik produksi industri lainnya seperti sandang, pangan dan lain sebagainya juga mengalami gangguan.
Oke, kemudian kita lihat terjadi inflasi besar-besaran, betul ya. Kalau kita pahami terjadi inflasi besar-besaran karena banyak kita ketahui ya, banyak anggaran negara manapun waktu itu, anggaran negara dipakai untuk perang ya. Nah, ketika perang terjadi, faktor konsumsi seperti rumah tangga produksi ya, kemudian rumah tangga konsumsi itu mengalami gangguan. Nah, sementara prioritas perang ini hanya lebih kepada rumah tangga apa? Pemerintah. Oke, jadi poin pertama benar, poin kedua benar. Nah, kita lihat poin ketiga. Munculnya overproduksi di beberapa negara di Amerika. Oke, jadi tidak hanya di Eropa, di Amerika juga mengalami berbagai kondisi yang tidak memungkinkan gitu ya, sehingga terjadi faktor overproduksi gitu ya. Nah, faktor overproduksi ini kita ketahui karena di wilayah Eropa itu sedang bergejolak dengan yang namanya Perang Dunia Pertama. Dari Perang Dunia Pertama ini, Amerika yang semula tidak ikut-ikutan terimbas ya. Kenapa? Faktor produksinya mengalami kelambatan. Salah satunya ada faktor lainnya adalah yakni menurunnya daya beli masyarakat, seperti itu ya. Daya beli di sini kita pahami menurun. Nah, jadi kalau misalnya kita pahami munculnya overproduksi ini mengakibatkan banyaknya penawaran ya, berakibat pada banyaknya penawaran. Nah, kalau sudah banyaknya penawaran, yang kita ketahui adalah harga yang ditawarkan nanti akan menjadi murah. Nah, dari murah ini tadi berkaitan dengan inflasi besar tadi. Oke, jadi poin pertama benar, poin kedua benar, poin ketiga benar, dan yang terakhir adalah ketika terjadi inflasi, overproduksi, dan juga banyak pabrik yang ditutup, maka terjadilah pengangguran. Jadi poin yang keempat juga benar. Nah, kira-kira di sini jawaban yang tepat adalah apa, adik-adik? Yap, betul banget. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang E, karena semua benar. Oke, kita berlanjut ke soal nomor yang terakhir, soal nomor 10 ya. Nah, soal nomor 10 ini berkaitan dengan paham ataupun ideologi ya. Nah, di sini berbunyi chauvinisme berlebihan seperti yang dilakukan Nazi dan fasis yang menyebabkan pecahnya Perang Dunia Kedua dijalankan oleh Nah, chauvis dan juga nazisme ataupun fasisme. Jadi nazisme dan fasisme ini bentuk daripada chauvisme ya. Chauvisme itu kakak bilang sebagai bentuk kesadaran nasional yang berlebih. Nah, di sini kakak memberikan penjelasan. Chauvisme adalah istilah yang dipakai untuk merujuk pada sikap kesetiaan ekstrem terhadap suatu pihak ataupun keyakinan tanpa mau mempertimbangkan pandangan alternatif. Nah, di sini kita ketahui pandangan alternatif seolah-olah menutup mata pada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Jadi seolah-olah mengangkat senjata itu adalah jawaban yang paling benar. Oke, kita lihat. Nah, nazisme merupakan ideologi totalitarian ya. Jadi totalitariannya ini dari mana? Dari partai Nazi, yang mana waktu itu partai Nazi adalah pemimpin ataupun pemenang daripada pemilihan umum yang dilakukan oleh Jerman, seperti itu. Nah, kemudian fasisme ini paham bagaimana dia mendasari suatu pemahaman berdasarkan prinsip kepemimpinan. Jadi tokohnya itu bersifat absolut gitu ya. Nah, jadi kalau nazisme itu berdasarkan totalitarian, jadi totalitas daripada masyarakatnya itu yang dipimpin oleh satu partai gitu ya. Kemudian fasisme ini tidak jauh berbeda karena berkaitan dengan kepemimpinan yang absolut gitu. Nah, kedua-duanya merupakan wujud daripada chauvinisme. Oke, kita lihat nih.
Di sini ada 5 alternatif yang disediakan. Kita lihat mana negara yang kira-kira disebabkan oleh Nazi dan juga fasis. Oke, kalau Jerman dengan Prancis, oke, intinya di sini Jerman adalah negara yang berkaitan dengan Jerman ya, berkaitan dengan Nazi ya, kemudian berkembang menjadi Nazisme. Kemudian yang A, Prancis itu kita bilang sama seperti Amerika Serikat dan juga Inggris ya, haluannya itu berkaitan dengan haluan liberal demokrasi ya, dan lain sebagainya. Nah, sementara di sini yang menjalankan fasisme di Eropa adalah Italia. Jadi jawaban yang lebih tepat adalah yang D. Seperti itu ya.